Shalom, selamat hari Minggu dan selamat beribadah bagi kita semua jemaat yang dikasihi Tuhan. Mari kita mempersiapkan hati kita menikmati hadirat Tuhan. Kita saat teduh sejenak mengucap syukur kepada Tuhan untuk semua hal yang dilakukannya di dalam kehidupan kita. Dia baik, sangat baik dan teramat baik. Engkau memanggil kami Tuhan dengan sabar dan menanti kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Yesus memanggil, mari segera. Kita habiskan ibadah Minggu Raya pada pagi hari ini. Kebaktian ini didasarkan hanya di dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus Tuhan kita menyertai engkau. Nats pembimbing dalam ibadah pagi hari ini terambil dari 1 Petrus pasal 2 ayat yang ke-21. Sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu supaya kamu mengikuti jejaknya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah bersama-sama kita mengikrarkan pengakuan iman percaya kita dengan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula di antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat, silakan duduk kembali. Salam Bapak Ibu. Selamat hari Minggu untuk semua jemaat GMI Salom Medan Tuntungan, dan selamat beribadah dalam ibadah Minggu Raya di rumah masing-masing. Di tengah pandemi COVID-19 ini, kami menghimbau semua jemaat untuk tetap disiplin
menjalankan protokol kesehatan yang ditetapkan pemerintah dengan memakai masker, cuci tangan, dan menjaga jarak. Hari ini kita memberikan persembahan ke depan untuk pembangunan. Terima kasih untuk semua persembahan yang diberikan dalam mendukung pelayanan di Jemaat GMI Salom, info keuangan gereja, kas gereja, dana pembangunan, persembahan misi, dan lain-lain dapat dilihat di warta jemaat yang sudah dibagikan di grup jemaat. Selamat ulang tahun kepada jemaat mulai tanggal 30 Agustus sampai 5 September 2020. Pertama, Ribka Sembiring tanggal 30 Agustus. Yang kedua, Ibu Karmila Kaban 5 September. Kado untuk yang berulang tahun diambil dari Ratapan 3 ayat 25. Tuhan adalah baik bagi orang yang berharap kepadanya, bagi jiwa yang mencari Dia. Selamat ulang tahun sekali lagi. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga, pada hari ini kami boleh merasakan lagi Bapa, kami boleh bersyukur kepadamu Bapa. Minggu-minggu yang lalu, hari-hari yang lalu Engkau menyertai kami tiap-tiap hari Bapa. Kami sungguh ada saat ini Bapa, itu karena anugerah-Mu buat kami Bapa. Terima kasih Bapa di surga buat kesempatan hari ini. Kami boleh beribadah, boleh bersyukur lagi kepadamu mendengarkan firman-Mu Bapa. Kami mengucap syukur juga Bapa untuk pemeliharaan Tuhan bagi semua kami jemaat Bapa di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini. Bahkan dari berbagai pergumulan hidup Bapa. Kami juga bersyukur juga untuk di tengah-tengah situasi ini. Biarlah keluarga kami masing-masing semakin kuat imannya dan tetap bersyukur Bapa, serta pemeliharaan Tuhan tetap di atas kami masing-masing. Kami berdoa juga buat anak-anak kami dalam studi mereka masing-masing. Kami walaupun mereka belajar di rumah Bapa, mulai dari TK, SD, SMP, SMA dan perguruan tinggi, kami percaya Tuhan menolong mereka. Biarlah setiap pembelajaran boleh mereka ikuti dengan baik Bapa dan tetap dalam perlindungan Tuhan. Kami berdoa juga Bapa untuk jemaat yang ada di pos P ini, Lintong Nihuta Bapa, bahkan juga Evangelis Erlita yang melayani di sana. Kami berdoa Bapa supaya mereka tetap setia dan tetap berpengharapan hanya kepadamu Bapa. Kami percaya Tuhan melindungi mereka. Kami berdoa secara khusus untuk keluarga Bapak Tamrin Raja Gogo serta Ibu Juli Bapa, di mana orang tua mereka yang mereka kasihi Bapa telah berpulang ke rumah Bapa. Kami berdoa Bapa supaya Tuhan menghibur keluarga, bahkan serta menguatkan keluarga ini. Bahkan acara demi acara penguburan, kami percaya Tuhan memberkatinya. Bahkan kami berdoa juga buat keluarga besar almarhum Bapak Pendeta Immanuel Hingkoil, Gembala Jemaat GMI Batu Malang Bapa, supaya Tuhan menghibur dan menguatkan keluarga yang berduka. Kami bersyukur juga untuk beberapa peralatan untuk ibadah online Bapa sudah dapat terbeli Bapa, dan kami percaya Bapa Tuhan mencukupkan segala kebutuhan dana ini Bapa untuk memperlancar ibadah online di jemaat GMI Bapa. Terima kasih Bapa di surga buat pemerintah juga dalam menangani virus ini Bapa. Kami percaya Tuhan memberikan hikmah yang daripadamu. Biarlah vaksinnya boleh cepat ditemukan Bapa, dan kami percaya Tuhan menolong semua Bapa pemerintahan kami, mulai dari pusat sampai ke daerah-daerah. Biarlah semua mereka satu hati bergandengan tangan dalam menuntaskan ini semua Bapa. Terima kasih Bapa di surga. Inilah doa permohonan dan ucapan syukur kami. Kami naikkan di dalam nama Yesus Kristus yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sekarang mari kita bermazmur kepada Tuhan.
Mari kita membuka Mazmur kita dari Mazmur 105 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-6. Boleh kita membacanya secara bersama-sama. Bersyukurlah kepada Tuhan, serukanlah namanya, perkenalkanlah perbuatannya di antara bangsa-bangsa. Bernyanyilah baginya, bermazmurlah baginya. Percakapkanlah segala perbuatannya yang ajaib. Bermegahlah di dalam namanya yang kudus. Biarlah bersuka hati orang-orang yang mencari Tuhan. Carilah Tuhan dan kekuatannya. Carilah wajahnya selalu. Ingatlah perbuatan-perbuatan ajaib yang dilakukannya. Mujizat-mujizatnya dan penghukuman-penghukuman yang diucapkannya. Hai anak cucu Abraham hambanya. Hai anak-anak Yakub, orang-orang pilihannya. Kita memuji Tuhan. Bersyukurlah kepada Tuhan. Bawalah pujian kepada Tuhan. Dialah Tuhan kekuatan kita. Dialah keselamatan kita, penolong kita. Masyurkanlah perbuatannya, agungkanlah Dia. Betapa dalamnya kasih Tuhan di dalam kehidupan kita. Darahnya tercurah mengampuni kita, memulihkan hidup kita. Sembahlah Dia, agungkan Dia. Dalamnya kasih-Mu Bapa, terlebih dari segalanya, pengorbanan yang termulia selamatkan ku dengan darah yang tercurah, yang tercurah. Ampuni kami Tuhan, diriku atas dosa. Ku bersujud kepadamu, oh Yesusku, Engkau ku sembah. Kau yang
hadapan Tuhan. Agungkan Dia, tinggikan Dia. Maha besar Engkau Tuhan. Engkau Allah yang hebat bagi kami Tuhan. Engkau besar, kasih-Mu besar dalam hidup kami. Terpujilah Engkau Tuhan. Engkau Allah yang kami sembah. Engkau Allah yang disembah oleh Abraham, Ishak dan Yakub. Dan Allah yang kami sembah dan kami kenal di dalam Tuhan kami Yesus Kristus. Terpujilah Tuhan kami. Terpujilah Allah kami. Engkau ku sembah, Engkau yang terindah. Engkau ku sembah, Engkau yang terindah. Pulihkanku dengan darah-Mu. Engkau ku sembah Tuhan. Engkau mulia seumur hidupku. Ku mau menyembah-Mu, Engkau ku sembah. Engkau yang terindah. Pulihkanku dengan darah-Mu. Engkau ku sembah, Engkau mulia seumur hidupku. Ku mau menyembah seumur hidupku. Ku mau menyembah-Mu seumur hidupku. Ku mau menyembah-Mu. Inilah ungkapan hati kami Tuhan. Kerinduan kami di sepanjang umur kami. Kami terus memuji dan menyembah Engkau. Karena Engkaulah Allah pemilik hidup kami. Dan kami mau persembahkan hidup kami hanya untuk kemuliaan-Mu Tuhan. Inilah pujian dan penyembahan kami. Dan saatnya kami mau mendengarkan Engkau berbicara di dalam kebenaran firman-Mu. Berfirmanlah Engkau bagi kami Tuhan. Dan siapkan kami, bejana hati kami akan diisi oleh firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Shalom jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Saya percaya bahwa kita semua ada di dalam pemeliharaan Tuhan. Dan dalam minggu raya ini kita akan menikmati firman Tuhan di dalam Matius pasal 16 ayat 21 sampai ayatnya yang ke-28. Saya akan membacakan untuk kita semua dan mari kita memperhatikannya di Alkitab kita masing-masing. Matius 16 ayat 21 sampai ayat 28 menjadi pokok perenungan kita di minggu hari ini. Mari bersama-sama kita melihatnya dan saya akan membacakan bagi semua jemaat yang ada di rumah masing-masing. Pemberitahuan pertama tentang penderitaan Yesus dan syarat-syarat mengikuti Dia. Sejak waktu itu Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya bahwa Ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur Dia, katanya, "Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu. Hal itu sekali-kali tak akan menimpa Engkau." Maka Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, "Enyalah iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia."
Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya dan mengikut aku. Karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia, tetapi kehilangan nyawanya? Dan apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Sebab anak manusia akan datang dalam kemuliaan Bapanya diiringi malaikat-malaikatnya. Pada waktu itu ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di antara orang yang hadir di sini ada yang tidak akan mati sebelum mereka melihat Anak Manusia datang sebagai Raja dalam kerajaannya. Demikian jauh firman Tuhan. Yang berbahagia kita yang mendengar dan yang melakukan firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, tema yang menjadi perenungan kita pada minggu ini adalah menjadi teladan bagi semua orang. Jangan menjadi batu sandungan. Dalam Matius 16 ayat 21 sampai ayat yang ke-28 ini. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dalam bagian firman Tuhan yang kita baca, yang kita sudah baca dalam Matius 16 ayat 21 sampai ayat yang ke-28 ini. Jelas menyatakan bagaimana tentang rencana Allah, karya Allah, pemberitahuan Allah, pemberitahuan Kristus akan penderitaan yang dia akan alami, akan mulai alami di dalam perjalanan salib itu. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dalam Injil Matius ini juga menunjukkan keteladanan yang ditunjukkan oleh Yesus yang patut bagi kita orang percaya untuk kita tiru. Dari pribadi Yesus, tak kala ia memulai penderitaannya dalam mengerjakan kehendak Bapa di dalam perjalanan salib yang akan dia kerjakan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, teladan yang ditunjukkan oleh Yesus bagi kita, yang akan kita renungkan di dalam kebenaran firman Tuhan ini. Ada dua hal yang mau kita lihat, bagaimana teladan yang penting dan yang perlu untuk kita tiru dari pribadi Yesus. Dalam sikapnya, di dalam perbuatannya. Yang pertama, dia memulai dalam kebenaran firman Tuhan ini, yaitu bagaimana tentang cara berpikir, pola pikir. Ketika Yesus mulai menceritakan kepada murid-muridnya, akan tiba waktunya dia akan menjalankan rencana Allah dalam penderitaannya sampai kepada kematian. Pada ayat yang ke-21. Dan pada saat yang sama Petrus tampil dan mengatakan kepada Yesus, Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu. Hal itu sekali-kali tidak akan menimpa engkau. Dan Yesus meresponinya dengan jawabannya. Enyalah iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku. Sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan oleh Allah, melainkan apa yang dipikirkan oleh manusia. Saudara-saudara, jadi jelas di dalam bagian firman Tuhan ini mengajarkan kita, memberi teladan bagi kita bagaimana cara berpikirnya Tuhan. Jadi jelas bahwa teguran yang disampaikan oleh Yesus karena Petrus tidak memakai pikiran Tuhan, melainkan pikiran manusia. Bahkan itu dipertegas Yesus lagi dalam pernyataannya, enyalah iblis. Hal ini berarti bahwa ketika kita memakai pikiran manusia, maka kita sedang membuka celah bagi iblis untuk menguasai dan mengendalikan, bahkan mengontrol kita. Sehingga membuat pikiran kita menjadi bertentangan dengan pikiran Tuhan. Inilah yang tidak diinginkan oleh Tuhan. Hidup sebagai orang percaya, belajar teladan Yesus adalah mulai belajar untuk mulai memikirkan dalam cara berpikirnya Tuhan di dalam kehidupan kita. Tentunya ini berbeda dengan apa yang dialami oleh Yesus pada ayat yang sebelumnya. Pada ayat 13 sampai ayat yang ke-20.
Di mana ketika itu Petrus ditanyai oleh Yesus, siapakah aku ini? Dan Petrus menjawab, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Dan Yesus berkata, berbahagialah engkau Petrus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapakku yang di surga. Bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapakku yang di surga. Dalam bagian ini, Petrus telah memberikan pernyataan karena lahir dari pikirannya Tuhan. Maka jelas bahwa keteladanan yang diajarkan oleh Yesus bagi kita orang percaya adalah menjadi teladan dalam cara berpikir kita, yang harus diselaraskan dengan cara berpikirnya Tuhan. Maka dalam Efesus pasal 2 ayat yang kelima dikatakan, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaanmu yang terdapat di dalam Kristus Yesus. Menaruh pikiran yang bersama, menaruh pikiran dalam perasaan yang terdapat di dalam Kristus Yesus. Pikiran Tuhan tidak sama dengan pikiran manusia atau pikiran Petrus. Manusia berpikir bagaimana supaya hidupnya senantiasa mengalami hal-hal yang baik dalam kehidupannya. Baru mencoba untuk menghindari hal-hal yang buruk. Hanya memikirkan hal-hal yang enak, bukan hal yang menyusahkan. Artinya bahwa fokus manusia hanya kepada dirinya sendiri. Sementara cara berpikirnya Tuhan berbeda. Cara berpikirnya Tuhan adalah bagaimana supaya manusia itu akan mengalami kebaikan yang kekal, mengalami keselamatan yang kekal. Jadi fokus Tuhan bukan kepada dirinya sendiri, tetapi kepada keselamatan manusia. Berbeda dengan kita manusia. Semuanya terfokus kepada kesenangan, kenyamanan kita masing-masing. Maka melihat dari cara pandangnya Yesus, melihat dari bagaimana responnya Yesus terhadap apa yang dikatakan oleh Petrus, ini juga memberikan teladan bagi kita bahwa dalam kehidupan kita, kita harus memiliki cara pandang yang berbeda dengan dunia ini. Cara pandang yang kekal, cara pandang yang ilahi, cara pandang yang sesuai dengan kehendak Allah. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Dari perjalanan iman Petrus dalam jatuh bangunnya mengajarkan kita bahwa memiliki pola pikir dari Tuhan, maka itu harus menjadi sebuah proses di dalam kehidupan kita untuk kita semakin diubahkan, untuk kita semakin dibaharui di dalam Tuhan. Karena dalam waktu yang tidak jauh, waktu yang tidak lama, bagaimana Petrus mengungkapkan apa yang sesungguhnya menjadi isi hati Tuhan, apa yang sesungguhnya menjadi pola pikirnya Tuhan. Dan pada akhirnya dalam ayat yang kita baca tadi, berubah. Justru yang dia pikirkan adalah bagaimana kenyamanan dan kesenangannya. Dan dia tidak memikirkan kepentingan Tuhan di dalam maksudnya dia menghalangi Yesus di dalam mengerjakan panggilan Allah dalam hidupnya. Maka sebagai orang percaya di dalam Roma pasal 12 ayat yang kedua, yang penting untuk kita jaga di dalam kehidupan kita, supaya kita terus menaruh pikiran Kristus di dalam kehidupan kita. Maka firman Tuhan Roma 12 jelas buat kita, supaya kita terus berubah di dalam pembaharuan budi dengan tidak menjadi seperti dunia ini. Supaya apa? Kita dapat membedakan manakah kehendak Allah yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Mana yang berkenan kepada Allah, mana yang baik menurut Allah, bukan menurut kita. Ini penting bagi kita. Karena ini berbicara tentang keteladanan. Belajar dalam keteladanan Kristus. Dan juga kita pun harus mampu untuk bisa menjadi teladan bagi orang lain. Di dalam cara berpikir kita.
yang harus dipenuhi dengan pikirannya Kristus. Kemudian yang kedua, dalam bagian firman Tuhan ini, bukan hanya dalam pola pikir, cara berpikir, kita harus menjadi teladan, tetapi juga di dalam perbuatan kita. Setiap orang yang mengikut Yesus harus wajib meneladani Yesus. Sekali lagi, setiap orang yang mengatakan dia pengikut Yesus wajib meneladani Yesus. Dan ini ditegaskan di dalam firman Tuhan dalam 1 Yohanes pasal 2 ayat yang ke-6. Dikatakan, barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam dia, apa dikatakan? Ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Tidak ada tawar-menawar dalam hal ini. Setiap kita yang mengaku percaya kepada Yesus, mengaku sebagai anak Tuhan, wajib meneladani kehidupan Yesus. Dengan menjadi teladan bagi semua orang. Maka dalam hal apa kita menjadi teladan dalam perbuatan kita? Penyangkalan diri. Menyangkal diri. Menyangkal diri artinya membantah atau menyatakan tidak. Menyatakan tidak. Mengatakan tidak kepada kehendak diri sendiri yang tidak sesuai dengan kehendaknya Tuhan. Jadi seorang yang hidup menjadi teladan, maka dia harus mampu memiliki penyangkalan diri untuk mengatakan tidak kepada kehendak dirinya sendiri. Dan dia akan menyesuaikan dengan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Ini bukan hal yang mudah. Karena sekali lagi kita akan dipengaruhi oleh kepentingan-kepentingan kita. Kenyamanan kita sendiri. Bahkan lebih parahnya lagi kita mengerohanikan segala sesuatu untuk mendukung kenyamanan kita. Padahal firman Tuhan jelas katakan bahwa wajib bagi kita untuk menjadi teladan. Meneladani Kristus dan hidup menjadi teladan bagi orang lain. Maka harus dimulai dengan penyangkalan diri. Maka kita harus menyangkal segala keinginan daging kita untuk mengikuti kehendak Tuhan sebagaimana Yesus memberi teladan bagi kita. Bagaimana dia mengosongkan diri, mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia dan merendahkan dirinya taat sampai mati. Filipi 2 ayat 7 dan ayat yang ke-8. Jadi masing-masing kita punya tanggung jawab untuk menyangkal diri. Dan menyangkal diri itu dimulai dengan kita mengakui bahwa kita tidak punya kekuatan apapun untuk menyelamatkan diri kita tanpa Tuhan yang akan menolong kita. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Menyangkal diri termasuk juga kita meninggalkan sifat-sifat buruk yang selama ini mungkin kita pertahankan atau kita merasa nyaman dengan itu. Hidup yang selalu menyangkal diri ialah hidup yang terus menerus. Bagaimana kita menyelaraskan kehendak Allah itu dengan kehendak kita. Ia hidup bukan lagi untuk mengikuti kehendaknya sendiri. Melainkan untuk mengikuti kehendak Kristus. Itu penyangkalan diri. Yang kedua, pikul salib. Salib adalah tempat di mana Yesus mati. Dan salib juga menjadi tempat di mana memungkinkan kita untuk mati bagi diri kita sendiri. Untuk hidup bagi Allah sebagaimana Yesus mengorbankan dirinya buat kita. Memikul salib artinya kita harus memikul beban yang namanya pengorbanan. Dan hidup Kristen ialah hidup yang melayani dengan berkorban. Dan dalam pengorbanan itu pasti ada yang namanya penderitaan. Dan Filipi 1 ayat 29 dikatakan, sebab kepada kamu dikaruniakan bukan hanya
percaya kepada Kristus, melainkan menderita untuk Dia. Menderita bisa berupa perlakuan yang tidak adil mungkin kita alami. Mungkin kita mengalami kebencian dari orang lain. Mungkin kita dikucilkan atau difitnah, dikata-katakan yang tidak benar oleh orang lain. Tetapi dalam rangka untuk kita hidup di dalam kehendak Allah sebagai orang yang memikul salib. Firman Tuhan dalam 1 Petrus 2 ayat 19 sampai 21. Sebab adalah kasih karunia jika seorang karena sadar akan kehendak Allah, menanggung penderitaan yang tidak harus ia tanggung. Tetapi jika kamu berbuat baik dan karena itu kamu harus menderita, maka itu adalah kasih karunia pada Allah. Sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu, supaya kamu mengikut jejaknya. Nats pembimbing yang sudah kita baca tadi di awal ibadah. Yang ketiga, ikut Tuhan. Saudara, mengikut Yesus artinya menunjukkan ketaatan kepada kehendak Tuhan dengan sebuah komitmen yang kuat untuk melakukan firman Tuhan. Dalam Yohanes 8 ayat 31 dikatakan, jikalau kamu tetap di dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Mu. Saat kita taat melakukan firman-Nya, maka sebenarnya kita sedang melangkah untuk menuju standar yang ditetapkan oleh Yesus, yaitu serupa dengan gambaran anaknya. Roma 8 ayat 29 dikatakan, sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ikut Tuhan harus membawa kita sampai kepada standar yang diinginkan oleh Tuhan. Standar apa yang diinginkan oleh Tuhan? Dalam mengikut Tuhan kita harus sampai kepada targetnya yang ditetapkan oleh Tuhan. Yaitu kita sampai menjadi segambar dengan anaknya. Dan dalam mencapai standar tersebut harus dibarengi dengan suatu sikap hidup yang terus menjadikan Yesus sebagai prioritas utama dan yang terutama di dalam kehidupan kita. Ini tidak main-main, saudara. Mengikut Tuhan harus menjadi teladan kita. Meneladani Kristus di dalam mengikuti Bapanya. Dan kita juga harus mampu menjadi teladan bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Bagi keluarga kita. Bagaimana hidup kita yang mengikuti Tuhan. Maka di dalam mengikut Tuhan, kita harus memiliki komitmen untuk supaya kita terus ada di dalam kehendak Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Penting bagi kita sebagai orang percaya untuk sampai kepada apa yang diinginkan oleh Tuhan. Untuk serupa segambar dengan gambaran anaknya. Maka di dalamnya ada sebuah sikap untuk kita hidup menjadikan Yesus sebagai prioritas utama yang terutama di dalam kehidupan kita. Dan itu akan ditunjukkan di dalam ketaatan kita dan juga di dalam komitmen kita sebagai anak-anak Tuhan. Dan itu kita belajar kepada teladan yang telah dikerjakan oleh Kristus bagi kita. Dia tahu apa yang terbaik. Dia tahu menempatkan hal yang prioritas di dalam kehidupannya, di dalam pelayanannya. Dan dia tahu bagaimana artinya sebuah komitmen kepada Bapa yang mengutus dia. Dan dia tahu bagaimana hidup di dalam ketaatan sekalipun di tengah-tengah penderitaan-penderitaan yang harus dia terima. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus.
memprioritaskan yang utama dan yang terpenting dalam mengikut Tuhan, itu harus menjadi perhatian kita. Dan kita belajar kepada tokoh-tokoh Alkitab yang jelas sekali menyatakan, seperti contohnya Paulus. Dalam dia memprioritaskan Tuhan di dalam setiap kehidupannya. Dalam satu kalimat yang luar biasa yang dia sampaikan, bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Itu berbicara tentang bagaimana Paulus memahami di dalam mengikut Tuhan dan melayani Tuhan, tahu sesuatu yang prioritas, maka di dalamnya ada sebuah komitmen untuk menjalankannya di dalam ketaatannya kepada Tuhan. Dan Yosua pun mengatakannya, tetapi aku dan seisi rumahku akan beribadah kepada Tuhan. Itu juga berbicara tentang sebuah prioritas, tahu mana yang penting dan yang terutama bagi hidup dan keluarganya. Bagaimana dengan kita? Mengikut Tuhan, maka berarti kita harus tahu apa yang utama dan menjadi prioritas dalam hidup kita. Itulah yang harus dikerjakan di dalam ketaatan dan di dalam komitmen kita kepada Tuhan. Untuk supaya kita bisa menjadi teladan bagi orang lain. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Sebentar lagi kita akan memulai gereja dalam ibadah minggu di gereja. Dan mungkin kita tidak akan seperti biasanya rame-rame datang dan juga bisa lama-lama di gereja. Sekalipun mungkin nanti kita akan memulai ibadah, tapi kita ada aturan yang harus kita taati. Dan saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kesempatan ini pun bisa dipakai oleh iblis, sekalipun di tengah-tengah keadaan yang ada. Mau gak kita mentaati Tuhan, tapi dalam prinsip-prinsip yang benar. Terkadang sangat menyedihkan kalau kita mendengar orang punya alasan untuk tidak gereja di masa COVID. Karena katanya, oh janganlah, nanti kita ini dapat masalah. Memang itu penting, memang itu perlu untuk diwaspadai. Tapi terkadang itu bisa jadi alasan. Lalu pertanyaannya, kenapa? Kalau ke pesta, kalau ke pasar, kalau kemana-mana, Anda begitu leluasa untuk pergi. Tapi kenapa kalau ke gereja ada perhitungan-perhitungan itu? Dan jawabannya itu hanya bagi kita yang tahu persis. Karena hati Bapak Ibu yang tahu persis apa yang menjadi prioritas di dalam hidup. Karena Bapak Ibu yang tahu persis apa yang menjadi alasan yang penting dalam hidup. Karena Bapak Ibu tahu apa yang menjadi alasan yang sesungguhnya yang dapat menjaga kita. Sehingga kita tidak terjebak dengan situasi yang ada. Bahkan saya bukan mengatakan bahwa kalau Bapak Ibu ke gereja berarti Bapak Ibu adalah anak Tuhan. Kalau Bapak Ibu enggak ke gereja berarti Bapak Ibu diragukan imannya. Enggak. Karena semuanya itu kembali kepada kita. Saat kita pahami bahwa kondisi sekarang ini tidak bisa kita katakan bahwa orang kalau ke gereja atau orang kalau enggak ke gereja berarti dia enggak punya iman. Atau gereja tutup dalam masa COVID itu berarti tidak ada iman. Itu pemahaman yang keliru. Tapi itu harus kembali kepada kita. Dalam mengikut Tuhan, kita harus tahu apa yang menjadi utama di dalam kehidupan kita. Maka akhirnya dalam bagian firman Tuhan ini Bapak Ibu Saudara, kesimpulannya, kita dituntut untuk mengikuti Dia dengan teladan hidupnya. Karena apa yang dituntut oleh Yesus adalah hal-hal yang Ia sendiri sudah pernah alami. Yesus berhak meminta kita untuk memiliki pola pikir seperti Dia. Karena Dia juga dalam hidupnya telah menjadi teladan dalam mewujudkan pikiran Bapa bagi dunia ini. Yang ketiga, Tuhan Yesus berhak memanggil kita untuk menyangkali diri. Karena Ia sendiri telah menjadi teladan dalam penyangkalan dirinya sebagai anak Allah yang menjadi manusia. Dan terakhir, Ia berhak memanggil kita untuk memikul salib. Karena Ia sendiri telah menunjukkan kepada kita bagaimana Dia menjadi teladan mengikul salib dan mati tersalib. Dan Dia berhak memanggil kita untuk mengikuti Dia.
Karena dia telah menjadi teladan dalam mengikuti kehendak Bapanya, dalam ketaatan sampai mati di kayu salib. Akhirnya ada dua pilihan yang harus kita responi. Kalau kita mau menjadi teladan, maka itu berarti kita mengikuti kehendak Yesus. Tapi kalau kita tidak mau menjadi teladan dan menjadi batu sandungan, maka berarti kita sementara mengikuti kehendak siapa? Kehendak Sibolis. Pilihannya ada kepada kita. Menjadi teladan berarti kehendak Yesus yang kita jalankan. Atau kita menjadi batu sandungan, maka itu berarti kehendak Bolis yang kita taati. Di mana kita memilih dan di mana kita berada. Dan itu terserah Anda. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Dan mari kita berdoa, bersyukur untuk firman Tuhan pada saat ini. Terima kasih Tuhan. Kami bangga karena kami memiliki Yesus yang menjadi sumber teladan hidup kami. Dan kami bersyukur dan memuji Engkau. Karena keteladanan itu menjadi contoh yang luar biasa. Yang mempengaruhi kehidupan kami. Sehingga tak kala kami diminta untuk hidup menjadi teladan. Maka sesungguhnya kami harus memunculkan dan menghadirkan pribadi Yesus yang ada di dalam kehidupan kami. Engkau telah menyelamatkan kami Tuhan. Engkau telah menjadikan hidup kami menjadi berarti. Engkau telah mengubah kami dari kehidupan yang dosa menjadi kehidupan yang hidup di dalam anugerah Allah. Maka sesungguhnya ada kemampuan dan ada potensi dalam diri kami untuk kami bisa menjadi teladan bagi orang-orang yang ada di sekitar kami. Dan biarlah kemampuan yang dari Tuhan yang akan terus menolong kami untuk kami bisa menghadirkan Tuhan di dalam hidup kami sehingga kami akan mampu menjadi teladan yang baik bagi orang lain. Bukan menjadi batu sandungan. Karena menjadi teladan adalah kehendak Tuhan. Tapi menjadi batu sandungan adalah kehendak iblis. Dan biarlah kami akan hidup dalam keteladanan yang menjadi kehendak Allah. Bukan kehendak iblis. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur untuk firman-Mu pada pagi hari ini. Amin. Saatnya kita akan mengumpulkan persembahan. Tapi sebelumnya mari kita bersatu di dalam doa. Maha besar Engkau ya Tuhan kami, Allah penyelamat kami. Terima kasih Tuhan untuk firman Tuhan yang sudah kami dengar. Biarlah Tuhan kami boleh meneladani Engkau di dalam kehidupan kami. Kami taat kepadamu Tuhan. Dan kami bersyukur untuk hamba-Mu yang Pak Pendeta yang sudah menyampaikannya. Berkati lagi hamba-Mu dalam pelayanan, keluarga, dan dalam kehidupan sehari-hari. Saatnya kami akan mengumpulkan persembahan kami. Biarlah persembahan ini Tuhan dapat dipergunakan untuk mendukung pekerjaan Tuhan di tempat ini. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita akan mengumpulkan persembahan, kita memuji Tuhan. Begitu besar kasih Allah pada kita. Diberkatilah anak cucu kita di mana-mana. Begitu besar kasih Allah pada kita. Diberkatilah anak cucu kita di mana-mana. Tuhan mengubah miskin dan menjadikan kaya. Dia merendahkan
Kita akan mengakhiri ibadah kita pada hari ini. Biarlah kita menyampaikan pernyataan kita di hadapan Tuhan. Kita katakan, aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Tuhan, kami mengasihi Engkau dengan segenap hati kami, Tuhan. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu, hanyalah untuk menyenangkan hatimu. Jemaat Tuhan, pulanglah dengan penuh sukacita. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Lakukanlah firman-Nya dan terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Dan Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Teduh sejenak. Amin. Selamat hari Minggu untuk semua kita jemaat GMI Shalom Medan Tuntungan. Tuhan Yesus memberkati dan selamat beraktivitas panjang minggu ke depan ini. Shalom.